Shalom saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan harian sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami hingga hari ini Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan renungan harian untuk hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami Tuhan, arti dan pikiran kami, agar kami dapat memaknai renungan harian ini Tuhan, dapat menjadikan pedoman hidup kami dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan. Ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu menerima berkat-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, nats renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal 116 ayat yang ke-6. Demikian dikatakan, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, melalui nats renungan hari ini kita diingatkan untuk hidup sederhana. Kelihatannya tidak sulit memang untuk dilakukan. Tetapi memang dasar sifat manusia selalu merasa kurang dan selalu ingin lebih dari yang lain. Maka kita bisa lupa dengan apa pesan renungan kita hari ini. Kadangkala kita terpancing kepada hal-hal yang berlebihan. Kita ambil contoh dalam hal pernikahan. Kita tahu bahwa gaun pengantin itu membuatnya butuh waktu panjang dan mahal. Mulai dari memilih bahan, memilih model, menjahit, fitting, dan lain sebagainya. Terkadang memakan waktu lebih dari 1 bulan. Sudah lama, mahal pula lagi, padahal untuk dipakai hanya untuk 1 hari, di hari pernikahan itu saja. Kenapa tidak menyewa? Saya kurang tahu apakah memang harus dijahit dan harus milik sendiri, meskipun hanya untuk dipakai 1 kali, dengan proses yang panjang dan mahal. Sepertinya tidak pernah kita jumpa ibu-ibu yang pergi beribadah ke gereja hari Minggu memakai gaun pengantin. Bahkan pada acara resepsi, pesta keluarga, saudara dekat pun, rasanya tidak pernah kita jumpai ada yang memakai gaun pengantin selain pengantin tersebut. Sedangkan esensi pernikahan itu adalah untuk hidup bersama dalam suka dan duka, seia sekata, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bahkan setelah mulai hidup satu rumah, banyak yang kita alami hal-hal sederhana yang dilakukan pasangan keluarga yang baru. Dalam arti, dalam bahasa Batak dikatakan mandasor. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, contoh lain yang bisa kita lihat, misalnya dalam hal membeli barang, katakan saja HP. Bahkan ada yang tergiur dengan model baru. Setiap model baru selalu diusahakan untuk memiliki. Saudara-saudari yang terkasih, banyak model yang sama, spesifikasinya sama, fiturnya sama, tetapi harganya lebih murah. Itu pun tidak menjadi pilihan kita. Kadang kita lebih mengutamakan model HP dengan merek yang mahal, yang terbaru, model terbaru. Saudara-saudari
yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau memang untuk mendukung pekerjaan, mendukung jabatan, hal itu mungkin tidak menjadi masalah. Karena seorang direktur mungkin dia butuh handphone yang bisa lipat 2, bahkan lipat 3 jika ada. Seorang marketing misalnya, dia butuh handphone yang berkualitas, yang merek ternama, guna untuk penampilan atau performanya sebagai marketing. Saudara-saudari yang terkasih, nats kita pada hari ini mengingatkan kita supaya lebih teliti dan jangan terpancing pada hal-hal yang berlebihan. Karena jelas dikatakan Tuhan dalam renungan kita hari ini, Tuhan memelihara orang sederhana. Berarti Tuhan menyukai kesederhanaan dari umatnya. Seperti juga pada doa Bapa kami, dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukankah ini menunjukkan hal yang sederhana? Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kesederhanaan dimulai dari hati yang sederhana. Hati yang sederhana yaitu hati yang percaya kepada apa yang dimiliki saat ini. Hati yang sederhana adalah hati yang berserah kepada Tuhan dengan tetap melakukan yang terbaik. Hati yang sederhana adalah percaya kepada rasa cukup dan menolak keserakahan. Hati yang sederhana tidak menuntut lebih, tetapi dengan kesederhanaan dan keterbatasan terus berkarya dan berbuat bagi diri sendiri dan banyak orang. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan, renungan harian yang dapat disampaikan pada kita pada hari ini. Kiranya marilah kita dapat mengingat maksud dari renungan harian yang disampaikan hari ini, yaitu supaya kita bisa hidup sederhana, karena Tuhan menginginkan orang-orang hidup sederhana. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun kita dapat merenungkan firman-Nya setiap hari. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas renungan harian ini yang telah disampaikan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, renungan ini mengingatkan kami untuk dapat hidup dalam kesederhanaan Tuhan, tidak berlebih-lebihan Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya Tuhan, agar kami dapat terhindar dari hal yang berlebihan, karena Tuhan menyukai hal yang sederhana Tuhan. Tuhan Bapa di surga, sertai kami hari ini dalam aktivitas kami, jauhkan kami dari yang mara bahaya. Di atas segalanya ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu menerima berkat-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.